entah di Instagram atau di apa, nanti akan saya share ya saat di kelas juga. Oke, ya ini apa namanya? Ini tuh nggak harus sekarang ya. Ini tuh silakan Anda mulai buat grup, tapi tugas ini mulai nanti ngumpulkannya itu akhir ya. Di akhir masih ingat, saya kan sudah ngelis nanti ada ini ya, ada tugas kelompok ya ini ya, di sini yang 10 ini ya. Jadi Anda, tetapi apakah harus dikerjakan nanti, yo terserah Anda ya. Anda bisa ngatur sendiri. Tadi kan saya katakan Anda nggak harus ngerjakan sekarang, tapi Anda juga tidak salah kalau tidak mulai dari sekarang. Silakan Anda mulai buat grup 5, mulai pikirkan. Nah, ya nanti akan ada kemungkinan tugas kelompok, dan di akhir nanti ya tadi saya akan minta latihan kelompok. Kenapa sih harus kelompok, Pak? Kenapa nggak individu? Karena kadang ya tim itu penting. Ya, together everyone achieve more ya. Jadi ketika Anda hebat, satu orang dikumpulkan, 2 orang dikumpulkan, 3 orang, belum tentu jadi sebuah tim yang hebat. Jadi pecah, tetapi tim itu harus lebih baik daripada kumpulan 5 orang. Jadi ketika satu orang penakut, tapi satu orang penakut, atau tadi satu orang tidak paham, tambah 1 orang sampai 5 orang tidak paham, dikumpulkan menjadi 5 orang yang sangat paham. Itu maksud saya. Jadi ketika 5 orang tidak paham tentang kewirausahaan kuliah saya, ketika gabung jadi satu tim, itu jadi paham, itu namanya tim. Ya, jadi saya ingin kenapa harus ada tim, harus ada apa, itu di situ ya. Jadi saya akan ngajak Anda untuk diskusi tentang apa namanya, tentang apa namanya, nanti Anda di sana diskusi ya, dengan teman Anda ya, ide bisnis ya. Ini beberapa slide terakhir ya, mohon sabar ya. Nah, tadi di awal Steve Jobs mengatakan Anda hanya bisa membuat connecting the dots yang sudah lewat lah ya. Ya, tetapi yakin bahwa apa yang Anda lakukan sekarang itu ada manfaatnya nanti ke depan. Nah, ini kalau Mahatma Gandhi mengatakan the future depend on what you do today. Jadi sebenarnya banyak orang yang mengatakan ini, tapi kita ngikutin aja karena ini sudah jadi quote-nya Mahatma Gandhi. Lihat. Anda mau jadi seperti apa tadi, mau jadi presiden, saya senang ada yang nulis presiden, semoga ya, kita doakan bareng ya, semoga tercapai. Ada yang jadi konsultan, pengusaha, silakan. Ya. Yang tidak jadi yang tidak tertarik dengan kewirausahaan pun jangan dipaksakan. Anda harus tahu apa kelebihan Anda. Ya, Anda harus nikmati. Jadi jangan garis apa, tapi tadi mental wirausaha itu bukan sekedar untuk jadi pengusaha. Saat Anda jadi presiden, saat Anda jadi misalkan dikerja di BUMN ya, kerja di Nestle atau yang lainnya, itu silakan jadilah yang terbaik. Ya. Ketika Anda mental wirausaha muncul, maka Anda akan menjadi apa namanya, karir Anda akan apa namanya, naik dengan cepat, dengan baik. Ya. The future depend on what you do today. Jadi Anda bisa set, saya pengen lulus 4 tahun dengan IPK di atas 3,5, punya kemampuan ini, dan punya bisnis. Silakan Anda yang atur. Oh, saya nggak mau, saya hanya pengen IPK 4, silakan. Oh, saya nggak mau, saya hanya pengen misalkan seperti ini. Oh, saya nggak mau lulus juga boleh. Anda yang set goal, sehingga Anda bisa menentukan apakah saya harus aktif di kuliah apa tidak. Anda atur semuanya. Jadi saya, teman-teman dosen itu hanya memberikan pancingan kepada Anda, memberikan apa namanya motivasi kepada Anda, hanya menyampaikan ini loh ada seperti ini. Anda mau ambil atau enggak terserah. Ya. Ingat ya. Jadi saya pun tidak akan, ya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, memberikan gambaran-gambaran ya berdasarkan pengalaman saya. Tetapi saya nggak tahu ke depan akan seperti apa. Saya saat dulu SMA nggak tahu kalau akan ada kuliah. Saya saat kuliah dulu nggak kepikiran akan ada kuliah online seperti ini. Ya, kerja online saya nggak kepikiran, sehingga dulu saya belajarnya ya ilmu-ilmu ya yang diberikan oleh dosen. Tetapi waktu itu saya selalu ingat bahwa dosen mengatakan Anda mungkin nggak paham apa yang diberikan saat ini, tetapi yakinlah 5 tahun, 10 tahun ke depan Anda akan tahu apa itu makna yang diberikan saat ini. Ya. Itu ya. Jadi tolong set goal Anda ya. Anda kuliah kewirausahaan hari ini adalah masih pengantar, tadi sudah saya sampaikan kuliahnya seperti apa, silabusnya seperti apa. Di target sebelum UTS Anda minimal tahulah, oh ternyata kayak gini tuh startup. Yang sekarang lagi booming startup ya saya akan arahkan ke startup. Nanti mungkin Pak Arief akan nambahin tentang manajemennya dan lain sebagainya. Yang saya janjikan dalam 7 kali pertemuan ini ya, nanti syukur-syukur nanti Anda punya konten atau apa, kita buat bareng. Ya. Kita bagi bareng, kita tularkan ya. Saya ingin menularkan. Nah, ini lihat. Apakah Anda yakin paham ya? Yakin paham dengan yang saya berikan ya? Ini gambar map ya. Ini gambar map. Misalnya saya tanyakan apakah map itu bermanfaat, tergantung. Sama juga kuliah yang saya berikan tentang kewirausahaan bermanfaat atau enggak. Kalau nggak ada apa-apanya, Anda nggak tahu tujuannya kemana, set goalnya. Makanya tadi saya tanyakan, Anda pengennya kemana? Ya, misalkan gini, oh saya pengen ke pesantren tahfidz Quran yang ada di atas. Ya. Anda tahu, oh saya pengen jadi presiden, Anda tahu. Oh saya pengen jadi menteri, saya pengen jadi ini, Anda tahu set goalnya. Tetapi Anda, kalau Anda seperti ini juga, Anda kurang bermanfaat ya. Karena apa? Anda nggak tahu Anda ada di mana.
posisi Anda di mana. Oh, saya mau lanjutin S2, S3, tetapi IPK-nya mungkin masih kurang dari 3. Ya, kalau Anda nggak tahu posisi Anda sekarang, target belum bermanfaat atau kurang bermanfaat. Atau Anda hanya tahu ini, oh saya tahu apa ya, saya tahu di sini, saya tahu IPK saya di atas 35, saya tahu, tapi saya nggak tahu saya akan kemana. Juga kadang bingung, sehingga set goalnya berbeda. Ya, Anda tahu, oh saya IPK-nya 3,7, punya organisasi ini, punya pengalaman wirausaha, tapi saya nggak tahu saya mau jadi apa, juga nanti kurang terakselerasi dibandingkan dengan orang yang dia tahu Anda ada di mana. Saya IPK saya 3,7, saya senang kewirausahaan, senang ngajar. Oh, kayaknya saya juga cocok mau jadi dosen, nyambung. IPK saya 3,7, tetapi saya nggak senang kerja sama orang lain. Ya, tetapi saya pengen kerja di BUMN, masih belum nyambung, harus di-adjust nih. Apakah kerja saya yang saya adjust, ataukah saya yang harus adjust? Saya harus mulai senang dengan orang lain dan sebagainya, misalkan. Atau kata Anda tahu, oh IPK saya 3,3 cukup, ya. Tapi saya senang kewirausahaan, saya pas ini, saya dipaskan, udah, saya harus ngapain aja, udah deh, saya sekarang fokus ikut lomba, ikut PKM, ikut kewirausahaan, agar bisa mendukung target saya. Silakan atur, ya. Anda pengen S2, S3, TOEFL saya masih kurang, Anda bisa atur, ya. Gitu ya, jadi saya berharap Anda tahu Anda ada di mana, set goalnya di mana. Seorang Jack Ma mengatakan, ya mungkin di video kedua kalau nggak salah, ya video yang minggu depan, ya, bahwa selagi umur Anda masih di bawah 20-an, do the best, ya, belajarlah yang baik. Ketika 20 sampai 30, kerjalah pada perusahaan-perusahaan, jangan perusahaan gede. Untuk apa? Untuk Anda belajar sebuah sistemnya, belajar secara keseluruhan. 30 sampai 40, Anda bisa set goal, Anda mau jadi pengusaha atau mau kerja di orang. Umur di atas 40 seperti saya harus kerja apa yang terbaik di bidang saya nggak bisa lagi ngikutin Anda dan sebagainya. Nggak harus ganti, misalkan, saya mau ganti nih jadi misalkan pengusaha misalkan, atau mau jadi apa, itu sudah agak, ya bukan salah, enggak, tapi agak terlambat. Tapi Anda masih bisa atur Anda mau seperti apa. Itu ya, jadi Anda bisa lihat, ya ini lihat. Kita lihat tentang kesulitan mencari kerja masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari lulusan baru atau fresh graduate hingga kalangan profesional yang telah memiliki keahlian. Data Badan Pusat Statistik mencatat hingga Februari lalu masih ada hampir 7 juta orang. Sebentar, suaranya keluar enggak ya? Keluar. Maaf, suaranya keluar ya. Oke, maaf, saya kira oke, kalau keluar syukur. Oke. Orang yang belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Lihat ya, saya enggak, ya mungkin Anda nanti akan mengalami seperti ini, ya. Suasana antrian pencari kerja. Saya pun pernah mengalami, tapi nggak sampai seperti ini, ya. Pada akhir Lihat. pekan lalu. Para pencari kerja yang rata-rata baru memperoleh ijazah ini harus berlomba-lomba memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Jadi ketika Anda seperti ini masih berharap, tetap saya katakan tidak, ini tidak jelek, bukan. Ya, bukan jelek, bukan, tetapi tadi Anda harus siap-siap, nanti akan ketemu dengan orang-orang se-Indonesia yang seperti ini. Seperti Anda kemarin masuk SBMPTN, SNM, ya, lainnya pasti akan mengalami seperti ini, ya. Jadi akan ketemu, ya. Melihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Persiapannya CV, surat lamaran, ijazah, transkrip, foto, KTP, sertifikat-sertifikat lainnya. Pokoknya yang mendukung kita agar dilihat dilihat HRD lah ya, dilihat perusahaan agar menarik lah. Saya sih maunya back office ya, seperti purchasing, finance gitu. Ya mudah-mudahan saya berharap saya bisa dapat pekerjaan dari sini gitu. Kita sih menghimbau jangan di take it for granted, jangan asal-asalan datang. Mereka tetap harus prepare diri mereka sendiri, mereka juga harus berpakaian rapi, mereka juga harus siap bawa CV-nya, mereka juga harus siap bawa data diri yang lain, lengkapi semua data dirinya, mereka juga harus berpenampilan baik, berpenampilan bagus dan sopan. Kita sih keahlian juga sebenarnya untuk keahlian itu akan diketahui oleh perusahaan ketika sudah melalui proses interview. Tapi kalau untuk job fair yang kita perlukan adalah penampilan awal. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2018 mencapai 133,94 juta orang. Ini data lama ya, nggak apa. Saya hanya pengen memberikan gambaran. Angkatan kerja
yang masih belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Data lama, tetapi saya hanya ingin mengajak Anda bahwa lihat ya, itu 2018 itu seperti itu, apalagi sekarang nanti ada krisis dan sebagainya ya. Jadi saya pengen mengajak Anda. Angka ini setara 5,13% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Namun yang perlu menjadi catatan, hampir 74 juta orang atau 58% penduduk bekerja di sektor informal. Sedangkan sekitar 7,64% dari penduduk yang telah bekerja masuk dalam kategori setengah menganggur dan 23,83% merupakan pekerja paruh waktu. Artinya, penciptaan lapangan kerja masih belum sebanding dengan angkatan kerja yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lihat ya, bagaimana kalau Anda mulai sekarang memikirkan membantu, mencarikan solusi Anda jadi pengusaha, satu orang ya, ini kan kasihnya anggap aja dan 60 ya. Satu orang bisa mempunyai 100 pegawai misalkan. Bayangkan sudah berapa orang? 600 kali 100 kali 60 ya, sekitar 6.000. Iya kan ya. Bayangkan kalau semakin banyak lagi perusahaan Anda, apalagi perusahaan gede banget. Ya, lihat ya. Ya, minimal memberikan solusi ya. Minimal ya membantu ya saudara-saudara kita yang mungkin mereka memang nggak punya kemampuan untuk mencari usaha. Anda dulu saat masuk UGM itu sudah banyak sekali menggagalkan orang yang mau masuk UGM. Ya. Jadi kalau bisa lulus besok itu jangan saingan lagi untuk rebutan kerjaan. Kalau bisa Anda ciptakan kerjaan yang bisa membantu mereka yang dulu sudah digagalkan oleh Anda masuk UGM, masuk teknik industri, bantu mereka mendapatkan pekerjaan ya. Ingat ya, sangat mulia ya, tetapi saya katakan tidak harus semuanya, tapi minimal lihat, kalau Anda bisa membantu itu, ya, membantu menciptakan pekerjaan, maka Anda akan naik levelnya. Ini tentang Ya. kesulitan Ini yang kedua, kondisi real sekarang. Ya, saat pandemi sekarang ada masalah lagi. Masalahnya apa? Yang sudah pada kerja mulai. Merupakan salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Selama 9 tahun, Taufik bekerja di salah satu pabrik kain di Kota Bandung. Namun hantaman pandemi membuat pabrik tempatnya bekerja berhenti berproduksi. Ia pun kehilangan mata pencaharian. Ayah dari 2 anak ini mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, namun belum membuahkan hasil. Coba istilahnya usaha kecil-kecilan, buka jualan pulsa sama voucher. Ya walaupun ya minim lah untuk pendapatannya pun ya cukup buat makan juga ya alhamdulillah gitu. Ya selebihnya ya untuk itu cara lebihnya ya ada yang suruh untuk kuliah ngakutin apa kayak kalau di sini ngakutin. Lihat ya, jadi di saat pandemi ini ternyata pukulannya lebih keras lagi. Ya, coba ya, kalau kita punya empati, semoga ya ada di mahasiswa di sini punya jiwa sosiopreneurship ya, bukan sekedar seorang wirausaha, tetapi memikirkan lihat saudara-saudara kita di sana, saudara-saudara kita yang mungkin tadi susah nyari kerjaan, di pensiun dan sebagainya ya. Itu sangat luar biasa. Anda jadikan sebuah program kemahasiswaan mulai dari mahasiswa memikirkan ya. Bukalapak itu sekarang bermain dengan bagaimana IKM, warung-warung kecil UMKM itu bisa naik ya. Itu contoh ya. Sambil menjalankan bisnis Anda, ngajak orang lain untuk sukses juga. Kayak pasir ya saya ambil lah. Hal senada dirasakan Fazri Gumelar. Warga desa Pasanggerahan Ujung Berung ini harus kehilangan pekerjaan di salah satu anak perusahaan BUMN di Kota Bandung. Saat ini, Fazri hanya dari BUMN juga ternyata dilakukan rasionalisasi kerja juga. Ya. Maaf ini tadi. Mempunyai penghasilan. Kalau mau berdagang soal sampingan kayak gitu, kayaknya susah juga. Malah yang usaha gitu, lebih susah gitu. Iya lebih susah gitu, soalnya iya belum modalnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Arif Syaipuddin mengatakan, angka pengangguran di Kota Bandung meningkat sekitar 3%, dari 105.000 orang di tahun 2019 menjadi 147.000 orang di tahun 2020. Menurutnya, selain imbas pandemi COVID-19, kenaikan angka pengangguran ini juga diakibatkan adanya bonus demografi di Kota Bandung yang mencapai 77%. Yang pasti kami mencoba lihat ya, bonus demografi yang harusnya menjadi sebuah keuntungan ketika
Cina, Korea itu memanfaatkan bonus demografi untuk menjadi sebuah tenaga ya, kita di sini malah menjadi masalah ya. Jadi ya inilah, jadi tantangan-tantangan yang saya harapkan di pertemuan pertama ini, maaf ya agak lama dikit, untuk membuka wawasan Anda, saya juga lihat. Oh, maaf. Ya, tadi jadi ya. Ter-PHK dia bisa ikut pelatihan vokasi dengan kami, vokasi-vokasi yang sifatnya itu apakah untuk wirausaha baru atau untuk kompetensi yang nanti kita siapkan untuk bisa bekerja sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kepada via kami. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Acufiarta Kartabi menilai peningkatan angka pengangguran akan sangat berdampak pada perekonomian Kota Bandung. Laju pertumbuhan ekonomi akan terus terkoreksi akibat aktivitas ekonomi warga yang terhambat. Kemudian yang paling penting adalah daya beli juga menurun, permintaan menurun. Kita tahu bahwa tidak akan ada produksi tanpa ada kenaikan di dalam permintaan. Oleh karena itu, karena sebagian besar masyarakat, ya bukan hanya pengangguran sebenarnya, masyarakat yang masih bekerja pun juga terdampak, otomatis permintaannya juga turun. Permintaan turun itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung ke level yang terpuruknya cukup dalam. Acufiarta menyarankan pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pemulihan ekonomi dengan beberapa cara, seperti percepatan proses vaksinasi, melanjutkan program jaring pengaman sosial untuk warga, serta memberi stimulus pada sektor usaha yang terdampak pandemi agar roda perekonomian kembali berputar. Lihat ya, jadi salah satu solusi selain insentif itu mungkin cara cepat, tetapi yang penting adalah tadi bagaimana roda itu berputar. Ketika ada teman-teman ya mahasiswa yang berwirausaha, disitulah akan berputar ya. Jadi saya berharap ini terakhir dari slide saya, ya mungkin saat ini Anda masih I want to do it untuk menjadi seorang entrepreneur, ya pelan-pelan naik jadi I can do it, ya naik sampai suatu saat Anda yes I did. Ya mungkin dari Anda ada beberapa yang sudah melakukan ini ya. Ya terakhir ya, saya berharap Anda lakukan ya ini semua karena Anda suka ya, karena Anda ya bukan karena saya, bukan karena siapapun, tetapi memang Anda menyukai. Nah, satu saya akan kasih bonus ya, siapapun yang di sini ya saya tanya, adakah di antara kalian yang sudah melakukan atau usaha melakukan melakukan usaha untuk menjadi seorang entrepreneur, entah ikut atau ya tadi biar lebih spesifik lagi, adakah yang sudah mencoba bisnis apapun? Silakan tunjuk jari, sampaikan, saya kasih poin 10. Ayo. Izin menjawab, Pak. Silakan. Mas Mufid ya, nomor berapa, Fit? 431190. 43 nomor 4. Oh, nomor 4 ya, Fit ya. Oke, Fit. Oke, silakan, Fit. Cerita, Fit. Saya selama kuliah ini kameranya bisa dibuka nggak, Fit? Ya, oh ya benar, Pak. Ya. Yang lainnya siap-siap ya. Saya kasih poin semuanya. Semakin banyak nggak apa-apa. Silakan, Mas Mufid. Selama kuliah ini saya sudah mencoba 2 kali untuk bisnis. Apa itu? Yang pertama itu bisnis itu atribut PPSMB. Ya, biasanya banyak tugas-tugas. Terus yang kedua saya jual itu, Pak, jual kebab. Ini terakhir ini saya coba jualan pas pandemi ini. Cuma karena mungkin kuliah jadinya agak-agak stop gitu. Nggak apa-apa, Mas Mufid. Oke. Makasih ya Mas Mufid ya, semoga sukses ya jualan kebabnya ya, yang lainnya juga. Oke, jangan berhenti. Oke, silakan yang lain. Siapa yang mau nambah poin lagi? Baru satu ini Mufid. Silakan. Ayo. Lainnya silakan. Yang sudah mencoba, lihat teman Anda ya di saat yang lainnya mungkin sekolah, ternyata Mufid itu sudah mulai untuk jualan kebab, dulu jualan 4.000 PPSMP, itu luar biasa. Ya, artinya melihat sebuah peluang. Silakan. Izin Pak, izin masuk saya, Pak. Ya, buka kamera ya, Zidan. Iya, Pak. Kamu mau berapa, Dan? Saya 45673, Pak. Itu 47, Pak. Bentar ulang ya, 45673. Nomor 47 itu, Pak. Iya. Oke. Kamu asli dari mana, Dan? Saya panggil Alam aja, Pak. Saya asli Semarang. Alam dari mana asli? Oh, Semarang, Pak. Suaranya agak ngapak ya. Oh, silakan Alam. Iya, Pak, lahir Purwokerto, Pak. Kalau dulu saya waktu SMA, Pak. SMA pernah ikut kayak semacam student company gitu. Terus saya sama teman-teman saya coba upgrade EC Gondok jadi sepatu sama binder. Terus kayak ikut program kompetisi gitu yang sifatnya project. Jadi selama 1,5 tahun kita operasi, kami operasi, terus akhirnya kayak ikut lomba-lomba sampai internasional juga, Pak. Cuman kayak karena waktu itu masih SMA, jadi waktu setelah lulus kami nggak bisa
cari middle ground-nya gitu. Gimana nih untuk nerusinnya, karena ternyata nggak semuanya pengen nerusin lagi. Jadi kayak buat, karena itu kan nama kami semua 20 Pak, jadi kayak kami putuskan kalau satu nggak terusin semua gitu. Oke, iya, pengalaman. Kuliah pas saat kuliah gimana Dan? Kuliah lanjut belum, nggak atau Pak. ada nyoba apa lagi? Belum ya? Kalau kuliah mungkin nggak tahu ini bentuknya kewirausahaan apa enggak Pak, tapi saya launch podcast Pak di Spotify. Oh podcast ya? Iya podcast. Oke, bagus, nggak apa. Oke, podcast itu suatu saat mungkin sekarang bukan jadi belum monetasinya belum jalan, tapi kan lama-lama kalau podcastmu jalan kan jadi apa namanya, jadi sebuah apa pendapatan buat Alam. Makasih Alam ya sharingnya. Oke, semoga jadi ke depan kalau kita butuh podcast bisa kontak Alam ya. Oke, silakan yang lain. Ada yang lain? Silakan. Saya masih buka lagi nih. Oh ini nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Oke, silakan mungkin nulis di chat dulu ya, nanti biar saya absen ya. Kalau ya, insya Allah waktunya masih cukup. Tulis di chat ya. Habis ini tadi ini Erlangga, jadi tadi kayaknya Aprilia apa dulu. Silakan. Ya, saya Pak. Ya silakan April dulu. Kalau lainnya nulis di chat ya. Habis itu kayaknya Erlangga atau apa, biar saya urut. Jadi biar kita urut aja karena semakin banyak. Saya kasih poin 10. Silakan. Mbak April nomor berapa? April. Saya 456223. 456223. Oke, silakan. April. Iya, Buka kamera. Pak, jadi kameranya agak loading Pak, lama gitu. Oh Ini iya, udah saya nyalain oke. tapi belum bisa. Oke. Iya, Ya jadi nggak apa-apa. waktu semester 1 itu baru kayak nyoba-nyoba gitu Pak, ikut bisnis plan gitu. Terus habis itu ya sampai final gitu, tapi belum sempat menang gitu kan Pak. Terus semester 2 nyoba ikut PKM, terus alhamdulillah didanai dan sekarang coba wirausaha itu dari PKM itu Pak. Apa wirausahanya? Saya itu Pak bikin kayak bullet journal buat kesehatan mental gitu, tapi pakai mengkombinasiin unsur batik Nusantara gitu Pak. Oke, sip. Oke, yang ini dilanjut ya, yang ini udah nyoba ya. Oke, makasih Cindy, April. Oke, sekarang Erlangga tadi kayaknya Erlangga ya. Silakan Erlangga. Iya Pak. Erlangga nomor berapa Erlangga? Masuk. 440273 Pak. 4440 2. Iya Pak, nomor 8. Oke, ya. Oke, silakan. Panggilannya apa? Erlangga ya? Iya Pak. Biar kayak Menteri Erlangga lah, Pak Erlangga. Oke, silakan. Mas Menteri, ayo. Kalau selama pandemi ini sih Pak ya, baru mencoba di dunia bisnis itu Pak, nyewain Zoom Pak saya. Nah itu alhamdulillah udah semenjak 1 tahun ini sih Pak. Dan ya alhamdulillah bisa buat tambah-tambah beli jajan Pak. Oke ya, makasih ya. Saya kasih poin. Ini kayaknya saya batasin ini tadi ada 3 orang lagi, tadi ada Filza dan sebagainya. Silakan siapa dulu urutannya. Ini ada 4 malah. Ya yang resen, tolong jangan resen ya, biar saya nggak bisa urutannya. Kuenya seperti apa mungkin ditulis di itu ya. Jadi yang resen itu siapa dulu? Ini ada Filza, Ayu, terus Pramestia sama siapa lagi 4 itu. Silakan kalau bisa nulis di chat ya, sebentar biar nanti kalau pun terpaksa nggak sempat saya akan data namanya. Tolong tulis di chat ya. Saya akan sapa dulu antara Filza, Ayu, Prames, dan 4 lainnya. Silakan. Saya belum bisa lihat yang resen. Ntar saya cek. Oke. Ya. Oke. Silakan. Urutan sapa dulu. Tulis di chat aja ya. Ya. Jadi oke. Vincent dulu. Silakan Vincent dulu. Vincent, terus Filza, Ayu, Muhammad, jadi Martin. Silakan. Vincent. Ya Pak, selamat pagi Pak. Saya Vincent. Nomor berapa Sen? 460359 ya. 54. Oh, nomor 54 ya. Oke, silakan Vincent. Saat pandemi ini sih Pak, soalnya gini, kebetulan keluarga ini bukan benar-benar wirausaha banget sih, cuma kebetulan keluarga saya punya kebun. Nah, jadi tugas saya itu saya ikut bantuin, saya jualan. Jadi kalau misalnya ada kayak lemon gitu, saya jualan lemon kayak gitu. Kalau misalnya ada sayur, saya jualan sayur kayak gitu. Sama bikin
Lainnya nanti minggu depan semoga itu. Silakan, Filza dulu. Oke, Filza nomor berapa, Filza? 446617, Pak. 44617 kayaknya di atas ya. 44617. Oke, silakan. Iya, kalau saya selama pandemi ini sempat nyoba 2 kali sih, Pak. Yang pertama jualan tekwan karena ibu juga senang bikin tekwan gitu, sama yang kedua sempat nyoba juga jualan tas, cuman karena banyak aktivitas organisasi sama kuliah, jadi nggak sempat lanjut lagi sih, Pak. Gitu. Oke, nggak apa-apa, minimal udah pernah nyoba dulu ya, tapi tolong ya, jadi saya hari ini memang saya ini kok nambah lagi nih orangnya, ada Nur Faisa ya, jadi oke, ya, jadi nanti kalau nggak sempat saya foto aja nanti saya itu, oke, ya, jadi oke, makasih Filza ya, jadi tolong ya, jangan nambah lagi ya, ini saya stop sampai stop dulu ya, sampai Natali, tolong jangan nambah dulu ya, tolong diingetin ya, jadi tadi saya udah stop, soalnya banyak sekali, nanti nggak cukup waktunya, ya nanti itu, oke, makasih Filza, terus Kirana silakan. Halo Pak. Ya. Ya. Nomor dulu. Nomor 443779 Pak. 4. Ya, kalau saya jualannya baju bekas Pak. Jadi jadi saya ambil baju bekas gitu, saya beli, terus saya jual online, saya kemas lagi supaya lebih bagus gitu Pak, di Instagram sama di Shopee. Oke. Ternyata keren-keren ya, dari tadi kok nggak pada nunjuk jari gitu loh, jadi luar biasa loh. Jadi ini nanti saya anggap 10 semua nggak apa-apa dulu, tapi nanti besok saya cek mana yang bagus, tapi nggak apa. Oke, makasih. Sekarang Muhammad Farai. Ayo. Gimana ini Farai? Ya, gimana? Anda nomor berapa Farai? Nomor urut 2 itu Pak, 425. Kamu masih udah, ini ngambil lagi ya? Oke, silakan Farai, kamu bisnis apa? Baru ngambil saya Pak. Oke, ya silakan Farai. Saya ini Pak, jadi dari sebelum pandemi itu saya sama kakak saya buka usaha kue Pak. Oke. Terus sampai sekarang sih Pak, di rumah saya, cuma pas saya di Jogja ini saya juga jualan di sini juga gitu. Oke, stop dulu ya. Oke, makasih. Yang penting saya singkat aja. Makasih Farai. Oke, sekarang Azhar Khairullah. Ya Pak, Azhar Pak. Silakan Azhar. Apa Azhar? Nomor berapa Azhar? Di bawahnya Farai lah. Iya, silakan Azhar. Jadi kalau saya pertama kali belajar wirausaha itu dari SMP Pak. Jadi pas SMP itu sekitar tahun 2014 itu kan Tokopedia, Bukalapak sama Shopee itu kan belum terlalu hits kayak sekarang gitu ya Pak ya. Jadi kalau dulu tuh kan sistemnya itu biasanya orang jualan lewat dulu tuh masih zamannya BlackBerry Messenger kan, akhir-akhir BBM, terus awalnya Line gitu kan. Jadi kalau saya dulu saya istilahnya kenal sama suatu toko di Jakarta yang jualan elektronik itu, utamanya power bank gitu Pak. Nah terus sebenarnya awalnya itu saya nggak niat untuk berwirausaha gitu sih Pak, nggak niat buat jualan apa istilahnya dropshipper gitu nggak sih Pak. Cuman pas SMP itu kebetulan beberapa temen itu lagi nyari power bank gitu, dan kebetulan nanyanya ke saya Pak, Zar kamu ada kenalan jualan power bank nggak gitu. Terus saya kepikiran kenapa nggak aku coba jualin aja gitu ya, jadi istilahnya tuh kayak dropshipper gitu. Jadi pertama nyobanya dari situ Pak, jualan power bank. Tapi ya itu, jadi beli dari yang toko di Jakarta, terus ntar aku jualin lagi ke teman gitu Pak. Sip. Itu cuma beberapa bulan sih Pak. Iya. Terus kalau pas mulai lanjut. Terus pas kalau pas di kuliah ini belum ada mulai wirausaha apapun sih Pak, tapi baru belajar ilmunya itu pas di semester 3 kemarin Pak, pas ikut Industrial Engineering Katalis itu kan ada kelas kewirausahaan gitu ya Pak ya. Jadi saya ikut itu Pak. Oke, makasih ya. Jadi ini karena waktunya nggak cukup, jadi ternyata luar biasa. Nanti setelah Mas Azhar ya, nanti di sini saya udah print, jadi mulai Martin ya. Nanti Martin dan lainnya tolong nulisnya di WA aja ya. Jadi Martin dan lainnya ini saya sudah foto. Sebentar saya cek, udah memastikan fotonya. Oke, nanti mulai Martin Winata sampai Natali, nanti tolong jelaskannya di itu aja, di grup WA ya. Jadi pakai voice note aja ya. Jadi tolong voice note Anda ngomong
upload ke voice. Jadi yang punya hak untuk lapor itu silakan Martin, Priscilia, Dimas, Kumala, Ferdinand, Kurniawan, Casey sama terakhir Natali ya, itu ya. Jadi itu tolong nanti upload di voice note di grup WA. Nanti saya akan masukkan nilainya. Yang lainnya silakan, ada yang bertanya nih, Martin Winata gimana? Nanti aja ya. Jadi atau ada pertanyaan yang di luar ini. Jadi menjelaskan tentang ininya, nanti saya akan tetap akan kasih poin ini sampai Natali. Saya akan nggak mau ini, tapi dengan catatan harus segera voice note terus upload di Google Classroom, di WA grupnya, nanti biar yang lain juga mendengarkan. Karena sudah 2020 saya harus ngajar lagi jam 13 ya tentang 3D printing, sehingga saya harus stop. Ada pertanyaan yang di luar apapun silakan, maksudnya yang tadi tentang kuliah ini silakan, saya kasih waktu kesempatan. Permisi Bapak, izin bertanya. Silakan Fauzi, silakan Fauzi. Bapak permisi, mengenai tugas yang disampaikan, tugas pertama itu Bapak, kan iya, itu betul. Mengenai kewirausahaan ya Pak. Apabila betul. Pertanyaan saya, apabila bukunya itu mengenai tentang kepemimpinan itu Pak, apakah masih bisa dimasukkan gitu? Boleh. Jadi tugas pertama ya. Jadi tugas pertama yang penting bukan tokohnya ya. Jadi tugas pertama bukunya yang penting bukan tokoh. Jadi karena tokoh itu nanti tugas ketiga ya. Ya, jadi tugas kedua di pertemuan yang ketiga. Jadi yang pertama itu yang penting tentang kewirausahaan. Misalkan ini buku ini, saya punya buku From Zero to Hero. Ini isinya tentang, maaf ini enggak itu Zero to One. Zero to One ini juga nyambung tentang kewirausahaan. Ya, terus mungkin buku tentang startup boleh. Yang penting jangan cerita tentang tokohnya ya, tetapi cerita tentang strateginya, metodenya kepemimpinan boleh. Gitu ya. Gitu ya Mas, ya. Paham ya, Fauzi ya? Baik Bapak, terima kasih. Tolong pastikan ini, jadi di sini kan ada ketentuan, kalau tidak salah itu tidak boleh sama ya, tidak ada yang sama dalam satu kelas. Kelas lain boleh, tapi cara penampilannya berbeda ya. Sehingga tolong mulai sekarang Anda harus nulis di grup juga, misalkan Fauzi nulis judulnya apa, jadi jangan sampai ada judul yang sama. Jadi siapa cepat, maka dia yang dapat judul itu duluan. Yang terlambat ya harus cari judul yang lain. Ingat, pertemuan pertama ini tugasnya tidak boleh tokoh, tetapi tentang strategi, tentang judul buku, misalkan kewirausahaan, tentang startup, apapun, misalkan bisnis model kanvas, apapun silakan. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada yang masih ada yang belum jelas, tolong nanti di grup WA ya, kita sambung ya. Itu aja cukup ya. Terima kasih karena sudah siang, sudah 12.22. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap semangat. Jumpa lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.